Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, tentunya dalam tema kali ini terkait dengan ketahanan pangan. Dan pemirsa, pastinya di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, kemudian krisis ekonomi dan juga dinamika geopolitik, upaya memperkuat ketahanan pangan ini tentunya menjadi tugas dan juga tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat dan juga kelompok tani yang ada di lapangan. Nah, tadi kita bahas bersama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, baik itu dari kelompok wanita tani maju bersama dan juga ketua Poktan Amanah Sejati. Nah, dari Ibu Kristina sendiri tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Wandi bahwasanya memang ini hasil yang didapat ini memang dinikmati oleh masyarakatnya, warganya dan juga mendapatkan hasil juga untuk dijual gitu ya, untuk dimodalkan kembali. Nah, kalau untuk kelompok wanita tani sendiri ini seperti apa gitu Pak? Apakah modal itu dikeluarkan sendiri atau juga dengan berjalannya waktu ini juga bisa mendapatkan modal dari hasil yang didapat gitu? Seperti apa nih? Kalau kita modal awal tuh memang dari sendiri ya. Kemudian kita tuh kan ada pembimbing, ada penyuluh itu di kelurahan kita. Jadi kerjasama. Nah, masalah bibit sekarang kan sering dibagi tuh dari penyuluh. Jadi dapat dari dinas, penyuluh, nah, kemudian melalui penyuluh dibagikan ke kita. Seperti kemarin ada bibit cabai, dan tahun lalu juga ada bibit sayuran gitu dibagi-bagi. Jadi karena kita kelompok memanfaatkan dan pekarang, kita ngambilnya secukupnya. Secukupnya, misalnya kangkung 1 kilo kita bagi berapa kakak gitu, berapa rumah. Nanti seperti itu bibit yang lainnya. Jadi supaya tidak mubazir, karena kan ada expirednya tuh bibitnya. Jadi takutnya kalau kita ngambil banyak-banyak nanti malah nggak tertanam kan. Jadi dengan ada yang demikian, ada yang sudah mungkin ditanam, ada bibitnya dia malah nggak mau ambil yang itu, saya mau bibit ini aja saya gitu. Nah, dengan demikian teman-teman itu merasa gimana ya, ternyata nyaman loh, ternyata kita berkebun ini asik gitu, berkebun di pekarangan sendiri, kapan kita mau menikmatinya sendiri juga nggak apa-apa. Jadi tetapi kalau ada lebih, seperti ya kalau seperti daun sup, daun bawang itu kalau lebih banyak kan kita nggak habis ya. Ya udah kita lelang ke warung misalnya, titip ke warung. Ternyata banyak yang mau karena mereka tahu bahwa itu organik gitu. Organik dan sehat. Jadi yang ngasih harga kita. Kalau organik kan yang ngasih harga kita, yang nanam ya, bukan dari harga pasaran. Jadi seperti cabai atau apa ya, harganya beda dengan harga cabai yang di pasaran gitu, karena kita organik. Jadi dengan adanya kita semua bertanam itu, semakin banyak orang yang menyukai hasil dari pekarangan kita gitu. Artinya tidak perlu kita menanam di lahan yang luas ya, dengan memanfaatkan pekarangan rumah ini juga bisa mendapatkan hasil dan juga manfaatnya. Apalagi tadi mungkin salah satunya mungkin bisa dijual gitu ya, tentu dengan harga sendiri gitu, mengikuti dari apalagi ini hasil dari pertanian organik. Nah, kemudian untuk dukungan gitu dari pemerintah sendiri ini seperti apa? Apakah ada pembinaan, kemudian tadi bantuan bibit dan lain sebagainya nih? Kalau dari pemerintah sudah pasti ya, melalui PPL, kita kebetulan ada pertemuan setiap bulan sharing itu dengan kaitannya dengan pemerintah, karena di BP Sungai Serut Teluk Segara itu setiap bulan mengadakan pertemuan, ada forum Gapoktan. Jadi gabungan kelompok tani yang ada di wilayah Sungai Serut dan Teluk Segara. Kita ada pertemuan sebulan sekali, sharing bagaimana kendalanya kita, masalah tanaman ini gitu. Jadi siapa yang punya pengalaman yang memang itu berhasil boleh di-sharingkan, yang lain boleh meniru gitu. Nah, dengan adanya demikian, kadang-kadang sempat Pak Kadis juga datang ngelihat. Seperti tahun lalu kan Pak Kadis main ke rumah ngelihat, oh ternyata tanpa kimia juga bisa hidup ya tanaman gitu. Maksudnya tanpa pupuk kimia. Ternyata cukup dengan daun-daun, dengan sayur mayur hasil limbah rumah tangga bisa buat pupuk gitu. Nah, dengan demikian Pak Kadis sempat bilang dikembangkan Bu pupuknya. Akhirnya sekarang kalau
teman-teman malah di luar dari kita banyak yang pesen gitu Iya. dari pupuk-pupuk kita itu karena mereka melihat hasilnya kan gitu. Oke, menarik nih. Jadi memang ada pertemuan gitu yang dilakukan. Ini salah satunya untuk bisa sharing, bertukar pikiran. Mungkin ada yang pernah memiliki masalah yang sama, jadi bisa teratasi gitu ya. Dan menariknya adalah dari kelompok wanita tadi Maju Bersama ini salah satu produk yang dihasilkan nih ada pupuk gitu ya, pupuk organik Pupuk sendiri. limbah dari rumah tangga dan halaman. Pupuk limbah dari rumah tangga dan halaman. Mungkin boleh dilihatin sedikit? Ini namanya pupuk organik cair. Ini dari limbah dapur, kemudian limbah halaman kita, sisa-sisa daun-daun itu kita masukkan ke dalam ember, namanya ember tumpuk juga bisa atau tong komposter. Jadi di tong komposter itu ada saringannya. Setelah masuk semua bahan, nanti yang paling bawah itu kurang lebih 5 cm kita pasang keran. Itu untuk mengeluarkan lindinya. Jadi ini lindi daripada tanaman sayuran yang kita buang ke tong komposter itu. Luar biasa ya, ini salah satu produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu ya, akhirnya bermanfaat gitu ya, bisa dimanfaatkan kembali. Ini dari limbah dan menjadi pupuk organik. Oke, menarik. Nah, kalau dari Pak Wandi sendiri ini seperti apa? Kalau kita bicara tadi untuk sharing gitu ya, mungkin bertukar pikiran dan sebagainya, bentuk dukungan dari pemerintah apakah ada yang langsung turun langsung ke lapangan gitu ya, melihat bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh kelompok tani sendiri, Pak? Ya awal-awal dulu memang di waktu awal-awal bergerak memang belum ada inisiatif karena kita belum ada bukti kan. Sekarang alhamdulillah seperti yang dikatakan Ibu Christine tadi sudah yang penyuluh sudah datang kan untuk memberikan bagaimana bercocok tanam yang baik itu bagaimana dan hamanya bagaimana, dan juga Bapak Kabid yang kota itu Pak Adi, Ibu Lulinta itu kan. Itu dia sudah sering PPL kan, sudah sering memantau kami ke situ. Bahkan setiap minggu dia datang. Karena saking semangatnya kami ya untuk mengembangkan atau merupakan ya semangat juang itu memang kami buktikan gitu kan. Memang kami itu bisa gitu kan. Kemudian juga sudah dilirik oleh UNIP. Ya UNIP juga sudah datang tempat kami itu untuk meneliti ulat. Ya apa hama-hama tanaman itu. Kemudian juga dari Unihas juga sudah ada. Jadi karena kami sudah mempunyai wadah itu, ya harapan kita semua itu apa salahnya kita menggunakan lahan-lahan kosong di perumahan gitu. Walaupun sedikit barangkali ya namanya ketahanan pangan keluarga kan, kan bisa barangkali setiap warga itu menanam 5 pot cabai aja, ya paling tidak nggak beli cabai kan gitu, paling tidak itu kan. Ya apalagi yang melalui kelompok ini ya kata Ibu Christine karena kita ada kelompok, ya lebih baik lagi maksudnya pengelolaan itu terarah dan juga terkoordinir kan, ya bisa dilihat hasilnya begitu. Oke, menarik. Jadi ini sudah menjadi lahan percontohan juga gitu. Bahkan tadi dilirik oleh beberapa perguruan tinggi, salah satunya dari Universitas Bengkulu gitu ya, untuk melihat dan juga dijadikan lahan untuk penelitian. Ini menarik gitu ya, dari usaha yang dilakukan sejak tahun 2023 gitu ya Pak, sampai 2025. Nah, kalau dari warga sendiri, kelompok tani saat ini gitu Pak, apa menjadi tantangan gitu untuk keberlangsungan atau keberlanjutan dari kegiatan yang dilakukan saat ini Pak? Sebenarnya kalau tantangannya itu tetap ada, ya mungkin istilahnya itu, tapi tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus maju gitu kan. Ya, dalam rangka ya penghalang itu ya paling lahan kan. Kalau lahan sekarang itu terbatas gitu ya. Kalau ya, sekarang terbatas lahan, memang ada rencana-rencana kami untuk untuk memperluas. Cuma mungkin keterbatasan mungkin alat pengolahan tanah barangkali kan itu sangat diperlukan. Sementara selama ini kami ya seperti yang katakan Ibu Christine tadi, kami bergerak sendiri ya, dengan semangat yang tinggi dari warga, support dari Pak RT-nya, Pak RT 10 Surabaya Permai itu Pak Suhaman. Ini dia sangat memotivasi terus supaya jangan sampai kita nggak berhasil. Jadi alhamdulillah berkat doa kawan-kawan ya sampai saat ini alhamdulillah jagungnya itu barangkali ya mungkin sekitar 2 bulan lagi sudah panen itu. Oke, 2 bulan lagi sudah panen ya. Sudah panen ya. Padahal ya Agustus barangkali kan. Barangkali ini segera akan kita nikmati hasilnya gitu. Baik, kita akan break dulu untuk kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja pada pariwara berikut ini. Tetaplah di Berendo.